berapa orang ini? 1, 2, 6 ya? 6 ya? Dia ini 7 kan, nggak itu satunya dari mana gitu masak, jadi bisa masuk. Langsung lah ke pertanyaannya, yang bertanya. Nggak perlu apa-apa. Kita pengen aja perkenalkan diri atau apa, kakak perkenalkan diri. Dari ini dulu dari Risma dulu. Oh. Dari Risma buka nanti baru kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai, dan mohon maaf juga mengganggu waktu jam kerjanya. Jadi kami tuh memilih kakak untuk diwawancarai karena kami juga ada tugas al-Islam. Baik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum kakak memperkenalkan diri, saya Risma Tia Yuniar. Selanjutnya Saya Andreas. Saya Cesarin Anita. Perkenalkan, saya Salsabri. Perkenalkan, saya Dinda Indri. baik ya kak. Sebelum itu kami akan bertanya, Kak, gimana sih kakak bisa sukses sampai dengan sekarang menjadi anggota polisi? Mungkin itu dulu, Kak. Kak. Ini sebelumnya untuk pertanyaannya orang masing-masing pertanyaan atau boleh dulu? Terserah kakak sih, menurut kakak sendiri. Enggak, itu rekan-rekan semua gitu. Satu orang cukup satu atau boleh lebih? Soalnya kan lama nih. Boleh Kak. Kakak bisa cuma sebentar. Iya, nggak apa-apa Kak. Nanti biar sebentar ya. aja. Jadi pertanyaan dari tadi. Iya Kak. Kakak sampai ini apa? Gimana tadi pertanyaan? Putus Riz. Oh ya, bentar. Pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat saya sukses sampai sejauh ini? Iya, sampai menjadi polisi itu entah kerja keras, entah doa gitu, gimana gitu Kak? Oh, kunci sampai jadi polisi berkat doa orang tua juga. Iya, Kak. Kemudian karena kesungguhan kakak selama menjalani tes. Untuk kakak selama mengikuti tes, kakak selalu berusaha keras dan juga selalu berusaha berdoa. Satu sisi juga berkat dukungan keluarga. Ya alhamdulillah sampai sejauh ini kakak masih diberi kesehatan. Jadi gini Kak. Kalau untuk Kak, jadi gini, dengar-dengar kan kakak tahfiz juga, tahfiz. Jadi sebutkan coba Kak prestasi-prestasi kakak selama kakak sekarang ini sampai sekarang. Kalau untuk itu di bidang agama memang lulusan pesantren. Ya ilmu dari pesantren bisa sejauh ini juga. Dan kakak untuk prestasi mungkin hanya ya dari sampai tingkat kecamatan. Baik Kak.
Ada lagi, Riz? Masih ada beberapa kak. Nanti teman Risma juga ada ingin bertanya. Jadi ini Risma duluan yang bertanya ya kak. Yuk, coba pertanyaan teman-teman yang lain. Pertanyaan Risma dulu sebentar ya kak. Jadi gini kak, menurut pendapat kakak gimana sih cara agar di dalam keluarga bisa harmonis dan akhlak keluarga itu baik dipandang orang dan berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar itu dia tuh baik. Contohnya seperti keluarga kakak, bagaimana cara mengajarnya gitu kak? Maksudnya? Juga jelas, Riz, putus-putus. Jadi gini kak, menurut pendapat kakak atau contoh kakak, gimana sih cara agar keluarga bisa harmonis dan memiliki akhlak yang baik sehingga dipandang oleh orang lain tuh baik dalam berhubungan di lingkungan masyarakat ataupun sosial seperti itu kak? Bagaimana contohnya menurut kakak? Kalau menurut saya sih untuk jalin hubungan dengan keluarga itu supaya baik terus ya kita harus sering-sering komunikasi, jangan putus-putus komunikasi, istilahnya hanya sebulan sekali menjalin hubungan komunikasi itu tidak boleh. Seperti yang keluarga terdekat pasti kakak gitu kan, kita harus sering komunikasi, jangan ada perlunya aja baru kita komunikasi, kemudian ada pentingnya kita baru komunikasi, itu tidak boleh. Karena sebelum kita pun sukses, kita pasti minta sama mereka doakan kita supaya menjadi orang sukses. Nah, kalau setelah kita jadi sukses, itu tidak boleh lupa gitu apa yang mereka butuhkan, minta tolong, kita harus sesegera mungkin lah kita prioritaskan daripada yang lain. Kemudian ya intinya itu ya kita perkuat agama juga lah. Nah, dari kalau kita pun kuat agama di lingkungan masyarakat pun juga ya di masyarakat itu memandang keluarga kita itu baik ya. Sampai sejauh ini alhamdulillah untuk keluarga di mata masyarakat itu keluarga kakak ini masih baik lah, karena kita pun menjalin hubungan ke masyarakat ini yang betul-betul ya kita ikutin gitu, tidak ada istilahnya kita menyombongkan diri, tidak ada kita ya menyepelekan masyarakat atau gimana gitu, buruk-buruk kan tidak ada, kita ikutin aja tentang bermasyarakat gitu. Baik, terima kasih ya kak. Mungkin selanjutnya ada teman Risma yang lain ingin bertanya, silahkan Bang Amri atau yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kak, jadi saya Amri Ardi ingin bertanya kepada kakak. Menurut kakak, bagaimana caranya kita untuk berakhlak atau berperilaku di lingkungan sosial gitu? Apakah berakhlak atau berperilaku di lingkungan sosial itu penting? Dan kalau misalnya akhlak di sosial itu penting, gimana cara kakak nanamkan ke diri kakak sendiri, ke lingkungan sosial kakak? Terima kasih kak. Oke, untuk pilihan itu ya untuk berakhlak baik itu memang harus ya wajib lah, setiap insan manusia itu ya harus mempunyai akhlak yang baik lah, seperti ya suri tauladan ya Nabi gitu kan ya, kita berbuat baik. Kalau untuk contohnya itu ya saling membantu lah, kemudian ya kita itu mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat ya, misalnya kayak gotong royong atau gimana gitu kan, jangan kita mengasingkan diri, istilahnya apa kegiatan masyarakat kita ikutin gitu. Kalau untuk akhlak sendiri ya harus memang kita tanamkan di dalam diri kita gitu ya, intinya kita harus ya beriman lah. Oke, baik kak, berarti memang penting kak ya gitu, karena kita juga hidup di lingkungan sosial juga, kita kerja juga dengan orang gitu kak ya. Ya berarti memang dari akhlak di lingkungan sosial itu juga penting, karena mungkin kadang masih ada juga kan orang yang mengesampingkan gitu. Terima kasih kak atas jawabannya. Mungkin dari teman lain ada yang bertanya juga. Silahkan yang lain ingin bertanya. Caesar nih. Baik kak, saya mau bertanya. Kan kakak juga seorang hafiz kan. Nah, bagaimana cara kakak tuh agar bisa menjadi contoh untuk orang lain supaya itu bisa menjadi seorang hafiz juga sih kak? Kalau kakak sih mencontohkan diri kakak, sembari selesai pulang dari kantor, kakak di rumah itu ada juga mengajari anak-anak ngaji, anak-anak ya lingkungan masyarakat lah gitu, untuk mencontohkan agar ya mereka itu gimana ya, agar mencontoh saya juga gitu. Jadi saya pun profesi saya sebagai Polri, di satu sisi saya pun mengajari anak-anak ngaji juga gitu,
supaya di sembari itu juga saya ngajari mereka untuk lebih giat lagi menghafal Al-Quran, kemudian belajar agar menjadi orang sukses seperti saya. Itu motivasi saya yang saya berikan kepada mereka gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak jawabannya. Iya, Cesar. Mungkin yang lain ingin bertanya lagi atau pertanyaan terakhir? Yang lain? Izin bertanya ya Kak. Halo? Iya, Salsabila. Iya. Bagaimana pandangan kakak mengenai apakah nilai-nilai akhlak Islam itu merupakan sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang? Itu pasti sangat berpengaruh ya untuk seorang yang sukses. Kita harus mempunyai akhlak yang baik. Nah, dari akhlak yang baik itu orang bisa menilai, kemudian pun kita untuk menjalani hidup itu masih enak gitu. Di satu sisi kalau teman pesantren, jadi akhlak itu sudah diajarkan dari kita pendidikan, jadi kita terjun pun ke masyarakat, akhlak itu sudah nah, kita mencontohkan kepada orang lain agar orang lain itu mencontoh apa yang kita perbuat itu. Sementara kan kakak polisi, tentu kakak terkadang turun ke lapangan memberikan seperti khutbah, ceramah gitu di masjid-masjid. Sementara mereka itu tahu gitu bahwasanya itu polisi. Dari satu sisi itu mereka bisa menilai gitu gimana kita. Makanya akhlak itu ya sangat penting lah untuk kita tanamkan di diri masing-masing gitu. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama Salsabila Putri. Selamat sore Kak. Saya izin bertanya Kak. Apa sih pandangan Kakak tentang pentingnya berakhlak dalam berkeluarga? Pentingnya berakhlak dalam keluarga itu di satu sisi kita sudah berkeluarga, kita punya rumah tangga baru, kita menjalani hidup baru gitu kan. Kalau akhlak kita dalam menjalin ya berhubungan atau dengan berhubungan di keluarga itu sangat penting ya. Pentingnya itu ya terkadang masyarakat itu menilai kita gimana hubungan kita dengan keluarga, apalagi kalau kita berkeluarga. Memang kakak belum berkeluarga, tapi mungkin satu sisi kakak pernah gitu menangani orang-orang yang keluarga itu punya permasalahan. Jadi kakak itu sebagai orang penengah, penceramah lah intinya, menasehati lah ke arah yang lebih baik. Jadi satu sisi pun kakak apabila dia berkeluarga ya pasti menanamkan akhlak itulah supaya kekeluargaan itu menjadi harmonis gitu kan ya, sakinah lah, mawaddah warahmah gitu. Kok nanya yang berkeluarga? Ada lagi? Baik Kak, terima kasih atas jawaban. Bagaimana Bang? Sudah Bang? Bang Amri? Dinda udah nanya? Mau nanya? Gimana? Enggak, ini ada Dinda Kak gitu. Jadi Dinda udah nanya belum ya? Kalau belum coba tanya aja sih Dinda. Izin bertanya Kak, jadi gini, menurut pendapat Kakak, apabila ada seorang anak yang mungkin memiliki etika atau akhlak yang kurang baik, jadi menurut Kakak gimana cara kita agar mengubahnya menjadi lebih baik gitu Kak? Kalau kita misalkan ibaratkan anak itu anak kita lah, jadi kita mendidiknya itu ya tetap dari ajaran-ajaran yang baik ya. Kalau dia mempunyai etika yang kurang baik, itu pasti timbul itu dari keluarga yang terdekat, dari keseharian dia, bukan dari orang lain. Dah, untuk perilaku atau etika yang kurang baik itu, anak-anak itu biasa mencontoh di dalam keluarganya sendiri gitu. Misalnya nih,
kakak udah berkeluarga, punya anak. Jadi kalau saya mungkin kakak sering bertengkar sama istri, anak itu pasti melihat. Itu apalagi anak-anak itu orangnya pengingat gitu kan. Jadi untuk mengatasi itu mungkin dengan salah satunya ya tanamkanlah. Yang pertama itu karena kita muslim ya nilai-nilai Islam lah. Mungkin ya dengan baca Al-Qur'an, dengan sering-sering memberikan ceramah gitu kan tentang Islam. Itu sangat penting juga gitu. Karena zaman sekarang ini banyak memang anak-anak yang kurang etikanya sangat kurang lah. Kenapa? Dari segi pendidikan pun mereka itu untuk keagamaan itu kurang gitu. Nah, apalagi anak zaman sekarang SD saja sudah mempunyai gadget gitu kan atau handphone. Jadi untuk kadang mereka belajar, kemudian untuk mereka membaca Al-Quran itu sangat-sangat kurang gitu. Jadi salah satunya itu tetap dari keluarga itu sendiri gitu, yang harus betul-betul ya mendidik lah. Menurut kakak sih itu. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Oke. Oke, ada lagi? Sepertinya sudah selesai, Kak. Oke, ini sudah semester berapa semua? Semester 2, Kak. Sama ini, satu angkatan semua? Satu, iya. Ya, satu angkatan semua. Beda jurusan, Kak. Kuliah di mana nih? Di Umri ya? Kak. Umri. Umri. Muhammadiyah. Iya, Kak. Ya. Oh iyalah. Untuk pesan kakak sama kalian ya. Jangan sia-siakan hasil kerja keras orang tua. Mengapa kakak bilang kalian masih mempunyai kesempatan untuk kuliah? Banyak orang di luar sana yang tidak mampu gitu, tidak mempunyai biaya untuk kuliah seperti kalian. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan selama kuliah ini. Kemudian banggakanlah kedua orang tua, jangan sampai putus di tengah jalan karena perilaku kalian gitu kan. Jadi kakak lihat dari tadi ini membahas akhlak-akhlak, jadi minta tolong ya mudah-mudahan lah kalian selesai sampai waktunya, tidak ada kendala, tidak ada permasalahan yang menimpa di diri kalian masing-masing. Karena zaman sekarang sampai di pertengahan, maaf saya katanya pulang nikah atau gimana tidak sampai selesai gitu, kasihan orang tua. Itu sih nasihat untuk kakak, karena kakak nggak ada orang tua lagi gitu kan. Jadi istilahnya sudah sukses gini nggak bisa membanggakan mereka gitu, mereka itu nggak bisa menikmati hasil kerja usaha kakak gitu. Kesalahan sebenarnya. Jadi istilahnya cepat-cepatlah kalian selesaikan, kemudian kerja bagikan orang tua gitu. Itu sih saran kakak. Baik Kak, makasih ya Kak atas sarannya. Baik Kak, makasih ya Kak. Oke. Makasih ya, Kak. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat bagi kami, biar kami juga paham artinya berakhlak gitu ya, Pak. Iya, Kak. Jadi Bang, abang aja coba yang akhiri. Bang Amri. Ya, kepada Kak Fethi meluangkan waktunya. Mohon maaf jika kami mengganggu atau kami kasih banyak terhadap untuk diwawancara. Baiklah, akhirul kalam lebih dari maaf bila tanpa hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak ya. Yuk. Makasih banyak Kak. Udah keluar.